Kalau lo lagi ngedate sama cewek atau mungkin dia mantan lo dan dia udah mulai nggak tertarik sama lo atau dia udah mutusin lo, nggak baik buat ngejar dia bro, nggak baik buat mulai ngejar dia lebih sering, mulai nelpon dia terus-terusan, dan hal-hal kayak gitu selalu lebih baik buat nggak ngontak sama sekali dan tinggalin dia. Kenapa? Oke, kenapa lo nggak harus ngejar dia? Kadang-kadang orang bingung saat cewek mulai kehilangan ketertarikan atau mereka diputusin, atau apapun alasannya. Lo pada dasarnya, lo ada di situasi dimana lo nggak mau kehilangan dia. Lo merasa kayak ada sesuatu yang harus lo lakuin buat dapetin dia balik. Lo merasa harus ada tindakan yang lo ambil buat bikin semuanya jadi lebih baik. Naluri ini salah bro, naluri alami ini sayangnya salah. Karena jelas, lo mau berjuang buat hubungan itu, lo mau dapetin dia balik. Naluri alami buat ngelakuin sesuatu tentang itu adalah naluri yang salah. Malah ngelakuin hal-hal kayak nelpon dia, ngechat dia, datang ke rumahnya, nyoba nyakinin dia, atau mungkin lo nyoba hubungin keluarga atau temannya buat nyakinin mereka, biar mereka yang yakinin dia buat berubah pikiran. Kalau lo lakuin hal-hal kayak gitu, malah bikin situasi tambah buruk. Kenapa itu bikin situasi tambah buruk? Jadi jelas, kalau dia mutusin lo atau kehilangan ketertarikan sama lo, misalnya dia udah nggak balas pesan lo sebanyak biasanya, lo udah lama gak ketemu dia, atau dia nggak terlihat seantusias dulu, itu jelas bro, itu berarti dia butuh sesuatu yang disebut ruang dari lo. Dia butuh jauh dari lo, karena dia butuh ruang buat ngerasain kangen sama lo. Dia nggak bisa kangen sama lo kalau lo selalu ada di DM-nya. Kalau lo mau dia mulai ngelakuin sesuatu dan mulai ngehubungin lo dan mulai menunjukkan ketertarikannya lagi, yang lo harapkan, lo harus kasih dia ruang buat ngelakuin itu bro. Lo nggak bisa bikin seseorang kangen sama lo kalau lo selalu dekat dengan mereka. Kayak yang gua bilang, kalau lo selalu ada di DM-nya, kalau lo mau dia kangen sama lo perlu nggak kontak sama sekali. Dan lebih dari itu bro, cewek ini mungkin udah tahu perasaan lo ke dia, mungkin udah bilang kalau lo mau dia balik atau mau ketemuan lebih sering. Lo mungkin udah bilang kalau lo suka sama dia, lo bilang kalau lo cinta sama dia. Dia mungkin udah tahu semua ini. Dan bahkan kalau lo belum ngomong itu pun bro, satu-satunya gua bilang lo perlu ngelakuin sesuatu adalah ketika kalau lo ada sesuatu yang lo lakuin yang bikin dia ilfil. Misalnya lo berantem besar dan itu salah lo, apapun itu bro, dan lo tahu itu salah lo dan lo belum minta maaf, maka lo yang perlu ngelakuin itu bro. Lo perlu bikin pesan buat minta maaf atas perilaku buruk yang udah lo tunjukin. Tapi kalau udah minta maaf, kalau dia udah tahu perasaan lo ke dia, lo nggak perlu ngelakuin apa-apa lagi bro. Dan kalau lo perlu minta maaf, lo nggak usah nanya apa-apa saat lo minta maaf. Maksud gue gini, kalau lo mau minta maaf, cukup kirim pesan singkat atau apapun buat bilang aku benar-benar minta maaf buat ini, itu, dan apa aja itu bro. Tapi jangan pernah bilang kayak gini, aku berharap kamu balas atau gimana kabar kamu. Nah, jangan nanya apa-apa ya, cukup kirim pesan minta maaf dan bilang semoga yang terbaik, dan itu aja bro. Jangan ngarep balasan dengan nanya sesuatu atau nyoba dapat balasan dari dia. Cukup ungkapin aja, anggap aja kayak lo nggak akan pernah ketemu dia lagi, dan hampir kayak lo ngomong sama seseorang yang udah meninggal. Karena jelas nggak akan nanya apa-apa sama orang yang udah meninggalkan. Nah, kalau lo pergi ke makam seseorang dan dalam hati lo bilang, aku benar-benar minta maaf buat ini itu, terus lo pergi dari makam itu, lo nggak akan harapkan orang meninggal itu jawab kata-kata lo. Itu cara lo buat nangani situasi saat lo minta maaf sama mantan atau cewek yang udah berhenti menunjukkan minat karena perilaku buruk lo. Apapun itu yang mungkin udah lo lakuin, tapi kayak gue bilang tadi bro, kalau lo udah minta maaf buat hal-hal itu, kalau lo perlu minta maaf karena lo mungkin nggak ngelakuin apa-apa yang salah. Dia mungkin aja kehilangan ketertarikan atau mutusin lo karena alasan yang dia punya dan lo nggak ngelakuin apa-apa. Jelas lo nggak perlu minta maaf buat apa-apa bro. Tapi kalau lo perlu minta maaf dengan cara itu. Tapi kalau lo udah minta maaf, lo nggak perlu minta maaf lagi bro. Jadi jangan minta maaf lagi, jangan ngontak sama sekali, dan pergi. Kalau lo mau dia mulai ngejar lo lagi, dia butuh ruang dari lo bro. Dan juga lo harus sadar kalau itu keputusan dia buat ninggalin lo. Maka kalau lo mau juga dia balik, itu adalah keputusannya dia juga. Alasannya adalah kalau dia udah bikin pilihan itu buat dirinya sendiri, maka harusnya dia yang balik ke hidup lo. Harusnya dia yang bikin langkah pertama. Karena itu kayak lo ninggalin kerjaan bro. Jadi misal lo resign dari kerjaan lo, kalau lo mau pilih pekerjaan itu, maka lo harus ngelamar lagi, atau ngomong sama mantan bos lo, atau ngomong sama seseorang yang kerja di perusahaan itu buat nyoba masuk lagi kan. Lo nggak ninggalin kerjaan dan berharap kerjaan itu yang balik lagi ngejar lo.
Kalau lo yang kasih surat resign dan ninggalin kerjaan itu, maka mereka nggak akan ngejar lo, karena lo yang ninggalin. Kalau lo mau beli kerjaan itu lagi, maka lo yang harus ngelakuin sesuatu, bro. Jadi sama halnya dengan cewek yang ninggalin lo atau mutusin lo. Kalau itu pilihan mereka buat ninggalin lo, maka itu juga harus menjadi pilihan mereka buat balik lagi sama lo. Kalau mereka nggak mau lo lagi, itu bukan urusan lo, bro. Itu perasaan mereka sendiri. Jadi nggak perlu ngelakuin apa-apa kalau dia masih mau sama lo, kalau dia masih punya perasaan buat lo. Setelah lo ngasih dia ruang dan lo nggak lagi ngomong sama dia akan merasa takut kehilangan lo dan dia akan hubungin lo. Tapi ada sisi lain dari itu, mungkin aja dia nggak mau sama lo lagi. Dan kalau dia nggak mau sama lo lagi dan bener-bener udah nggak cinta sama lo lagi, maka dia nggak akan pernah dengar kabar lo lagi darinya. Tapi bagaimanapun juga, bro, karena itu lo berarti lo akan nemuin seseorang yang lebih baik di masa depan. Ini adalah salah satu prinsip dasar dalam hubungan, memberi ruang dan waktu buat berpikir. Dengan begitu perasaan bisa tumbuh, bro, atau setidaknya ada kesempatan buat evaluasi diri. Nah, sebenarnya prinsip nggak ngejar ini juga berlaku di banyak aspek kehidupan ya, misalnya karir atau sahabat. Kita merasa perlu ngelakuin banyak hal buat ngejaga sesuatu yang sebenarnya udah nggak seimbang atau nggak sehat buat kita. Dengan memberi ruang dan waktu, kita kasih kesempatan buat hal-hal baik datang dengan sendirinya. Kita kasih diri kita dan orang lain kesempatan buat merasakan perasaan yang ada tanpa tekanan dan paksaan. Dan yang paling penting, kita jaga harga diri dan martabat kita sendiri. Gua di sini jual lagi, semangat bro.